Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haji Yusman Iriansyah sebagai Humas Masjid Lause Jakarta ini ingin sedikit memberikan gambaran tentang Masjid Lause Jakarta. Masjid Lause Jakarta ini berada di daerah pecinan, daerah sawah besar, yang mana lingkungannya lingkungan pemukiman orang-orang keturunan Tionghoa. Kita sengaja berada di tengah-tengah mereka di lingkungan pecinan ini, dalam rangka kita ingin menyampaikan informasi tentang agama Islam kepada saudara kita dari keturunan Tionghoa yang ingin tahu tentang Islam, yang ingin berdialog, berdiskusi tentang Islam. Dan juga ternyata banyak juga yang mereka sudah mendapat hidayah, punya niat ingin masuk Islam, sehingga mereka dengan senang hati datang ke Masjid Lause ini ingin menyampaikan niatnya untuk dibimbing bersahadat menjadi mu'alaf melalui Masjid Lause. Nah, itu yang keberadaan kita Masjid Lause, tujuannya seperti itu. Kita ingin mendampingi saudara kita dari keturunan Tionghoa itu untuk mempermudah mereka menjemput hidayahnya untuk menjadi orang Muslim melalui Masjid Lause ini. Masjid Lause ini memberikan pelayanan untuk saudara kita bersahadat menjadi mu'alaf itu sejak tahun 1997. Sejak tahun 1997 itu mungkin kalau diperkirakan kurang lebih itu sudah hampir 2.000-an orang yang bersahadat melalui Masjid Lause ini, dan sebagian besar itu mungkin di atas 90% itu dari kalangan Tionghoa, baik yang ada di sekitar Jabodetabek maupun juga ada yang datang dari negeri Tiongkok. Di samping itu juga ada orang-orang asing yang lain, misalnya dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, dari Vietnam, Korea, itu ada juga, dari India juga ada. Dan itu kita dengan senang hati memberikan pelayanan mereka yang ingin menjadi Muslim melalui Masjid Lause ini. Masjid Lause juga kita memberikan pelayanan sosial, kegiatan sosial pada saudara kita, warga sekitar Masjid Lause ini. Kita berikan pelayanan pengobatan gratis setiap hari Selasa. Biasanya kita akan memberikan pelayanan pengobatan gratis pada warga sekitar Masjid Lause ini dan para mu'alaf yang ingin berobat. Yang sakitnya tentunya yang sakit yang ringan bisa berobat di Masjid Lause ini. Tiap hari Selasa ada dokter yang melayani untuk pengobatan gratis. Masjid Lause ini juga jadi tempat salah satu destinasi wisata religi. Wisata religi dari Kementerian Pariwisata itu salah satu mencantumkan Masjid Lause sebagai tujuan mereka untuk berwisata religi di kota Jakarta ini. Biasanya Masjid Lause menjadi salah satu tujuan, baik mereka ingin melihat bangunan masjid Lausenya dengan nuansa orientalnya, dan juga mereka ingin kadang-kadang pengen melihat bagaimana sih proses orang menjadi Muslim, orang menjadi mu'alaf itu. Itu Masjid Lause, banyak yang datang sengaja ingin menyaksikan bagaimana saudara kita yang menjadi mu'alaf. Masjid Lause juga ada kegiatan rutin, ada pengajian tiap hari Ahad, namanya ceramah Ahad. Tiap hari Ahad itu kita open house, kita melayani pertama pengajian pagi hari sampai siang sampai sore, itu melayani untuk pembinaan mu'alafnya. Kita bimbing mu'alaf dari belajar sholat, dari baca Iqra. Semua pemula-pemula yang baru masuk Islam biasanya hari Minggu itu adalah berkumpul mu'alaf-mu'alafnya untuk kita sama-sama belajar membimbing mereka sebagai semakin mantap keimanannya, semakin bagus akhlaknya, semakin taat pada Allah. Itu yang tujuan kita. Setiap hari Ahad kita buka open house untuk mu'alaf-mu'alaf kita belajar di sini. Saya rasa itu sekilas tentang Masjid Lause. Sebaiknya kalau ingin lebih tahu banyak lagi, silakan datang ke Masjid Lause, berada di Jalan Lause nomor 8789 Jakarta Pusat, di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul a'lam. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kehebatan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib tentu saja saya tak lupa menyampaikan wasiat, terutama untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqin di sisinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di Jumat 29 September 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal dikenal dalam sejarah sebagai tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Rabiul Awal dikenal oleh masyarakat kita sebagai bulan Maulid, bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul akhir zaman. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi kamu. Begitu kata Allah. Hadirin, begitu banyak sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah, yang kesemua itu patut kita jadikan sebagai panutan dalam hidup ini. Sebab manusia itu memerlukan contoh dalam hidup ini, dan bagi kita sebagai muslim tentu tidak ada contoh manusia lain yang melebihi dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebesaran Nabi Muhammad bukan hanya diakui oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala pun membesarkan dan memuliakan beliau. Nah, karena Allah menjunjung dan meninggikan kedudukan beliau, maka sudah selayaknya lah kalau kita sebagai umatnya meneladani sifat-sifat beliau. Salah satu sifat beliau yang patut kita teladani adalah bahwasanya beliau memiliki jiwa besar. Dalam sejarah diterangkan bahwa pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW menyempatkan diri berkumpul dengan para sahabatnya di kota Madinah. Di situ beliau berpidato dan isi pidatonya sungguh mengagumkan
sehingga membuat kita terharu mendengarnya. Di antara isi pidatonya beliau berkata, sesungguhnya aku ini adalah nabi, pemberi nasihat dan da'i yang selalu menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang pengasih dan bapak yang penyayang. Oleh sebab itu, apabila ada di antara kamu yang pernah merasa teraniaya olehku, sekarang berdirilah, bangkitlah untuk melakukan kisos terhadap diriku, untuk menuntut balas terhadap diriku sebelum aku dituntut oleh Allah nanti pada hari kiamat. Begitu di antara isi pidato Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, tapi tidak satupun sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu yang berdiri dan bermaksud untuk menuntut balas kepada Nabi. Sehingga pada akhirnya Nabi mengulangi lagi dengan bahasa yang lebih jelas. Kata Rasulullah, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kamu yang pernah merasa sakit hati karena diriku, atau kalian pernah melihat kesalahanku tapi kalian belum sempat mengungkapkannya, maka sekarang silahkan kalian ungkapkan. Juga belum ada sahabat Rasulullah yang berdiri dan bermaksud menuntut balas kepada Nabi. Nabi ulangi lagi dengan bahasa yang lebih tegas lagi, juga nggak ada sahabat yang berdiri. Sampai ketiga kali Rasulullah menyampaikannya lebih jelas, tegas dan gamblang, baru ada di antara sahabat yang berdiri dan bermaksud untuk melakukan kisos, untuk menuntut balas kepada Nabi. Sahabat itu tidak begitu populer namanya dalam sejarah. Sahabat itu tidak begitu dikenal namanya di kalangan para sahabat. Sahabat itu bernama Uqbah bin Muhsin. Uqbah bin Muhsin berdiri, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau bukan karena telah 3 kali engkau menyampaikan hatiku dengan bahasa yang jelas, tegas dan gamblang, barangkali aku tidak akan mengungkapkan hal ini. Tapi karena engkau telah menyampaikannya 3 kali, maka saya akan lakukan." Begitu kata Uqbah. Kemudian Uqbah melanjutkan pembicaraannya. "Dulu aku pernah bersamamu ketika berada di medan perang Badar, di mana pada saat itu ontakku berdampingan dengan ontakmu. Lalu aku pun turun dari ontakku dan menghampirimu untuk mencium pahamu ya Rasul. Akan tetapi pada saat itu engkau justru malah mencambuk ontakmu agar berjalan cepat. Padahal sesungguhnya pada saat itu engkau telah mencambuk lambungku ya Rasul. Aku tidak mengerti apakah yang kau lakukan pada saat itu disengaja atau tidak disengaja." Rasulullah mendengar Uqbah berkata demikian, tanpa berpikir panjang langsung menyuruh salah seorang sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabah untuk segera mengambil cambuknya yang pernah digunakan pada waktu berperang di medan perang Badar itu, dan cambuknya pada saat itu berada di rumahnya. Maka Bilal pun ngambil ke rumah Rasulullah cambuk tersebut. Ketika cambuk akan dibawa, putrinya yang bernama Fatimah bertanya, "Hai Bilal, siapa gerangan yang akan melakukan kisos terhadap ayahku?" Maka dijawab oleh Bilal, Uqbah bin Muhsin. Kemudian Fatimah pun segera keluar dari rumahnya.
dan terus menjumpai Ukasha. Kemudian dia berkata, "Hai Ukasha, sesungguhnya aku ini adalah putri Rasulullah yang masih hidup hingga saat ini," kata beliau pada saat itu. "Oleh karena itu aku mohon dengan sangat kepada kamu agar tidak melakukan qisasmu terhadap ayahku, tapi lakukanlah qisasmu terhadap diriku. Jika engkau telah melakukan qisasmu terhadap diriku, sesungguhnya sama halnya seperti engkau telah melakukan qisasmu terhadap ayahku." Begitu kata Fatimah terhadap Ukasha. Tapi oleh Rasulullah dicegahnya. Kata Rasulullah, tidak wahai anakku. Sesungguhnya apa yang akan aku pertanggungjawabkan adalah atas apa yang telah aku lakukan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ukasha, "Wahai Ukasha, cambuklah aku bila kau bermaksud melakukan qisas terhadap diriku." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Ukasha pada saat itu justru malah berkata, "Ya Rasulullah, dulu pada saat engkau mencambuk lambungku, aku sedang tidak mengenakan baju." Rasulullah pun mendengar Ukasha begitu berkatanya, maka tanpa berpikir panjang Rasulullah pun langsung membuka bajunya pada saat itu, sehingga membuat kaum muslimin pada saat itu berteriak dan menangis. Nah, ketika Ukasha melihat putih bersih tubuh Rasulullah, maka Ukasha langsung menghampiri Rasulullah dan terus memeluk Rasulullah sambil berkata, "Tebusanmu adalah ruhku ya Rasul. Siapa yang sampai hati melakukan qisas terhadap dirimu? Aku sengaja melakukan hal seperti ini dengan harapan agar tubuhku dapat bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia, dan agar dengan kehormatan engkau kiranya Allah akan menjaga tubuhku dari sentuhan api neraka." Akhirnya Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah pada pribadi Ukasha ini." Dan sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu langsung berdiri dan terus menghampiri Ukasha dengan memberikan ucapan selamat. "Berbahagialah engkau wahai Ukasha yang telah memperoleh derajat tinggi dan menjadi teman hidup Rasulullah kelak di surga nanti." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah di antara sifat Rasulullah yang patut kita teladani, yaitu berjiwa besar. Artinya, manakala yang dilakukan oleh Rasulullah itu benar, beliau katakan benar. Dan manakala yang dilakukan oleh Rasulullah itu salah, maka beliau pun akui itu sebagai sebuah kesalahan. Tapi sayang, beribu kali sayang, di zaman sekarang ini tidak sedikit umat Rasulullah yang lebih senang menonjolkan kebenarannya saja, kehebatannya, keunggulannya, kesuksesannya, tapi tanpa mau menelaah di mana letak kelemahan, kekurangan, dan kesalahannya. Padahal kalau saja mereka mau menelaah, mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, di mana letak kelemahan, kekurangan, dan kesalahannya, insya Allah hidupnya akan lebih baik dan lebih bahagia. Sayyidina Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Rasulullah yang merupakan Khulafaur Rasyidin, khalifah dalam Khulafaur Rasyidin yang kedua, pernah berkata, "Hasibu qabla an tuhasabu." Adakanlah perhitungan terhadap dirimu sendiri sebelum kamu diperhitungkan oleh Allah kelak di alam akhirat nanti. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, sifat Rasulullah yang patut kita teladani
yang kedua adalah kasih sayang. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa ketika Rasulullah akan wafat, maka malaikat lebih dahulu memberitahu kepada Rasulullah bahwa sebentar lagi ruhnya akan dicabut oleh Allah. Maka ketika mendapat informasi seperti itu, Rasulullah bertanya, kaifa ummati min ba'di ya Allah? Bagaimana keadaan umatku kalau aku sudah tidak ada lagi ya Rabb, ya Allah? Kenapa Rasulullah bertanya demikian, hadirin? Karena Rasulullah menyampaikan dakwah pada saat itu baru berlangsung 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Waktu yang relatif sangat singkat. Sementara umatnya berada di zaman jahiliyah itu berlangsung ratusan tahun. Makanya Rasulullah khawatir kalau beliau nanti tidak ada, umatnya akan kembali lagi berperilaku seperti di zaman jahiliyah. Hidup selalu bergelimang dalam kemungkaran, kesyirikan, musyrik, kezaliman dan lain sebagainya. Makanya ditanya oleh Rasulullah, kaifa ummati min ba'di ya Rabb? Bagaimana keadaan umatku kalau aku tidak ada ya Allah? Hadirin, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu memang terbukti. Dan itu dapat kita lihat bahwa tidak lama Rasulullah meninggal dunia, timbul gejolak di kalangan umat Islam pada saat itu. Antara lain timbulnya gerakan anti zakat. Orang-orang kaya yang sebelumnya taat patuh membayar zakat pada zaman Rasul, ketika Rasul meninggal dunia, mereka ingkar, tidak mau lagi membayar zakat. Selain itu, timbulnya gerakan orang-orang murtad. Jadi berbondong-bondong mereka yang sudah menyatakan diri sebagai Muslim, mengikrarkan diri Allah sebagai Tuhannya yang Esa. Tapi setelah Rasulullah meninggal dunia, mereka berbondong-bondong keluar dari Islam alias murtad. Dan yang berikutnya timbulnya nabi-nabi palsu, antara lain Musailamah al-Kadzab, Al-Aswad al-Unsi dan lain. Tapi kesemua itu bisa diatasi oleh khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi pantas kalau Rasulullah bertanya, kaifa ummati min ba'di ya Rabb? Bagaimana keadaan umatku kalau aku sudah tidak ada ya Rabb, ya Allah? Maka malaikat atas izin Allah menjawab pertanyaan Rasulullah. Nanti manakala engkau sudah tidak ada, maka umatmu yang selalu berpegang teguh mengamalkan ajaran-ajaran yang kamu tinggalkan, niscaya mereka akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Mendengar jawaban malaikat itu, Rasulullah baru merasa lega. Selanjutnya, nanti manakala dunia ini sudah dianggap cukup usianya, terjadilah apa yang disebut dengan kiamat kubro, hancurnya alam semesta beserta isinya. Fase berikutnya, yaumul ba'ats, terjadilah hari kebangkitan. Ketika terjadi yaumul ba'ats, maka manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad dibangkitkan, yang ditanya oleh Rasulullah pada saat itu adalah aina ummati ya Rabb? Mana umatku ya Allah? Jadi yang ditanya oleh Rasulullah pada saat dibangkitkan bukan mana putriku Fatimah, mana istriku Aisyah, mana cucuku Hasan dan Husain, mana sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bukan itu semua yang ditanya oleh Rasulullah. Tapi yang ditanya oleh Rasulullah adalah aina ummati ya Rabb? Mana umatku ya Allah? Jadi jelas menjelang wafatnya yang ditanya oleh Rasulullah, kaifa ummati min ba'di ya Rabb?
Bagaimana keadaan umatku kalau aku sudah tidak ada ya Allah? Tapi ketika di yaumul ba'ats yang ditanya adalah aina ummati ya Rabb, mana umatku ya Allah? Dari sini dapat kita pahami begitu besar kasih sayang Rasulullah kepada kita selaku umatnya, begitu besar cinta Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya lah kalau kita juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, niscaya dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Tapi sekali lagi hadirin, mencintai Rasulullah bukan hanya di bibir saja, bukan hanya di lisan saja, tapi harus disusul dengan perbuatan yang nyata, yaitu dengan meneladani sifat-sifatnya dan mengamalkan seluruh ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan dengan masuknya kita di bulan Rabiul Awal tahun ini, kiranya akan menggugah kesadaran kita untuk lebih mencintai Rasulullah dalam arti yang sesungguhnya, sehingga kita semua tergolong sebagai hamba Allah yang kelak dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur